Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Tuti Komalasari dengan NIM 221340033 PKI Cerah Menceriakan. Hari ini saya akan membuat learning journal mengenai pengantar public speaking. Nah, pengantar public speaking ini merupakan presentasi dari kelompok 1 atau kelompok pertama. Nah, sebelum membahas mengenai pengantar public speaking, di dalam kelas kemarin pada saat mata kuliah public speaking, ada 3 orang teman saya yang menjadi perwakilan di setiap minggunya untuk melakukan public speaking. Nah, teman saya yang pertama ini, dia melakukan public speaking dengan berstorytelling, yaitu menceritakan sebuah cerita yang di dalamnya terdapat pembahasan atau pesan yang ingin disampaikannya. Melalui storytelling, penyampaian suatu pesan itu dibuat sangat menarik dan juga unik karena menggunakan cerita untuk memberikan informasi kepada halayak ramai. Nah, selanjutnya itu ada teman saya yang kedua, dia melakukan mini vlog daily in my life, di mana vlog tersebut atau video tersebut dia menceritakan kesehariannya, hal apa yang dilakukan setiap harinya dan bagaimana dia melakukan kegiatan-kegiatan setiap hari. Nah, teman saya yang ketiga ini dia melakukan public speaking dengan mereview sebuah novel yang pernah dia baca. Dia menggambarkan sebuah pesan yang ada di dalam novel tersebut. Nah, dari ketiga public speaker hari itu, mereka merasa sangat percaya diri karena memang mereka sudah menyiapkan sebuah materi yang akan disampaikan pada hari itu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembahasan pengantar public speaking. Nah, yang dilakukan oleh kelompok 1. Nah, di dalam pengantar public speaking itu ada dasar-dasar public speaking dan juga manfaat yang didapat dari public speaking. Untuk pengantarnya sendiri, public speaking merupakan suatu pembicaraan yang dilakukan di depan umum. Nah, secara etimologis, public yang berarti umum dan juga speaking yang berarti berbicara. Maka dapat kita artikan bahwa public speaking adalah berbicara di depan umum. Untuk melakukan public speaking, nah seseorang harus memahami konsep-konsep dasar yang ada di dalam public speaking. Nah, dasar-dasar yang harus dimiliki seorang public speaker ya, pertama yaitu analisis audiens. Nah, di dalam analisis audiens ini seorang public speaker harus bisa memahami siapa orang yang akan mendengarkan pembicaraannya. Sehingga sebelum melakukan public speaking, seorang public speaker harus bisa memahami tentang karakteristik audiens, demografis, nilai-nilai, pengetahuan, dan juga ekspresi audiens. Analisis audiens ini bisa membantu public speaker untuk mengetahui latar belakang dan juga kebutuhan yang dibutuhkan oleh para audiensnya. Nah, dasar-dasar public speaking yang kedua yaitu struktur presentasi efektif. Nah, di mana sebelum melakukan public speaking, kita harus bisa menyusun atau merancang sebuah pembicaraan yang akan disampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini harus bisa menarik. Nah, dan juga mencakup beberapa rincian seperti penjelasan, tujuan, dan juga gambaran secara ringkas mengenai materi atau penyampaian yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu pada bagian utama atau pada bagian inti yang dimana pada bagian inti ini harus disusun dengan sangat rapi dan juga mengorganisir ide-ide utama yang akan disampaikan dengan secara logis, menggunakan poin-poin yang sangat penting untuk bisa menjelaskannya agar audiens juga bisa ikut berpikir mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, di mana di dalam kesimpulan ini mencakup semua pokok-pokok yang ada di dalam poin-poin yang sudah dijelaskan. Nah, untuk dasar-dasar public speaking yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Nah, di mana bahasa tubuh ini merupakan suatu gerakan tangan, ekspresi wajah, atau postur tubuh.
seorang public speaker harus bisa mengetahui ekspresi wajah dan juga dapat mengontrol gerakan-gerakan yang akan ia lakukan untuk mendukung pembicaraan yang ia lakukan. Nah, untuk itu seorang public speaker harus bisa memahami gerakan mana yang akan digunakan dan gerakan mana yang tidak boleh digunakan, sehingga seorang public speaker juga tidak menggunakan gerakan secara berlebihan. Nah, gerakan ini juga bisa meyakinkan para audiens untuk mempercayai seorang public speaker. Nah, yang keempat yaitu penggunaan bahasa yang efektif. Nah, seorang public speaker harus bisa menggunakan bahasa yang efektif, di mana bahasa ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyampaikan sebuah materi atau dalam melakukan public speaking. Nah, penggunaan bahasa ini harus bisa dipahami oleh para audiens, hingga audiens bisa fokus dan juga mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Dengan bahasa yang sederhana dan juga dapat dipahami, maka para audiens bisa dapat menerima pesan atau informasi yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah pengelolaan waktu, di mana seorang public speaker juga harus bisa mengelola waktu yang digunakannya. Dalam melakukan public speaking, tidak boleh melebihi batas waktu yang sudah diberikan. Nah, maka public speaker harus bisa menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin dalam menyampaikan sebuah pesan atau informasi yang disampaikan. Nah, yang keenam, konsistensi suara. Nah, di mana konsistensi suara ini merupakan bagian dari intonasi suara yang disampaikan oleh public speaker. Nah, di mana harus ada beberapa nada atau intonasi suara yang naik turun. Ketika melakukan public speaking, konsistensi suara ini sangat diperlukan juga untuk meyakinkan para audiens agar mereka bisa yakin dengan apa yang disampaikan oleh public speaker. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu pemilihan dan juga penggunaan visual. Nah, untuk melakukan public speaking, seorang public speaker juga harus bisa memilih atau menggunakan visual yang memang sesuai dengan apa yang akan disampaikan. Nah, di dalam penggunaan visual ini tidak boleh berlebihan. Nah, ketika seorang public speaker menggunakan presentasi yang kebanyakan gambar, nah maka fokus para audiens ini tidak tertuju pada public speakernya atau pada pembicaraannya, tetapi pada visual atau presentasinya. Yang ke-8 yaitu penggunaan hikmah dan retorika, di mana dalam melakukan public speaking harus bisa melibatkan unsur hikmah untuk dapat merangsang emosional dan juga memotivasi para audiens. Nah, selanjutnya itu penggunaan retorika, di mana retorika merupakan suatu seni berkata-kata indah dan memukau, sehingga audiens bisa terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan. Nah, itu dasar-dasar public speaking yang disampaikan oleh kelompok 1. Nah, selanjutnya itu ada manfaat dari public speaking. Nah, public speaking ini mempunyai banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan. Dari beberapa manfaat ini ada 6 manfaat yang disampaikan dalam presentasi kemarin. Nah, yang pertama yaitu public speaking dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Nah, ketika seseorang melakukan public speaking untuk pertama kalinya, mungkin merasa gugup dan cemas ketika melakukannya atau ketika maju ke depan. Tapi ketika seseorang terus-menerus melakukan public speaking dan terus melatih dirinya untuk mengontrol emosi ketika berada di depan, maka dia bisa meningkatkan rasa kepercayaan dirinya. Selanjutnya yang kedua yaitu sebagai modal bisnis. Yang dimaksudkan dalam modal bisnis ini merupakan suatu promosi yang dilakukan oleh seorang pebisnis, di mana promosi ini harus bisa menggunakan public speaking juga. Untuk bisa melakukan promosi, seorang pebisnis harus bisa public speaking, harus mempunyai keahlian dalam berbicara di depan umum. Nah, sehingga orang-orang atau audiens akan tertarik dengan produk-produk yang kita miliki. Nah, selain itu,
public speaking dalam dunia bisnis juga sangat bermanfaat untuk bisa melakukan kerjasama dengan investor-investor lain. Karena ketika melakukan kerjasama atau membuat suatu perjanjian, maka seorang pebisnis harus bisa menyampaikan apa saja manfaat dari produknya, apa yang didapatkan dari investasi di produk tersebut. Terus ketika melakukan presentasi mengenai suatu produk, itu juga memerlukan public speaking. Nah, itu manfaat yang didapat ketika kita bisa melakukan public speaking. Yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan kepemimpinan, di mana kita ketahui seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi, mengajak, dan juga mempengaruhi para anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk itu, public speaking ini sangat bermanfaat untuk keterampilan kepemimpinan, karena memang seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan para anggota-anggotanya. Selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan sosial, di mana ketika kita melakukan public speaking dengan secara tidak langsung kita bisa bergaul dengan orang lain, dan juga kita bisa memperluas lingkungan sosialnya. Yang kelima yaitu menyampaikan ide dengan lancar. Nah, berbicara merupakan cara untuk menyampaikan suatu ide atau gagasan yang ada di dalam pikiran kita, sehingga ketika kita bisa berbicara dengan orang lain, maka kita bisa mengutarakan ide atau gagasan-gagasan yang kita miliki kepada orang tersebut. Nah, yang keenam yaitu meningkatkan pengetahuan. Nah, dimana ketika kita terus berlatih, kita terus melakukan public speaking, nah maka pengetahuan kita akan terus bertambah. Nah, selain itu juga kita akan bisa mengetahui bagaimana cara menghadapi para audiens atau tipe-tipe audiens. Nah, sehingga kita bisa mengatasi tantangan-tantangan yang akan kita hadapi pada saat melakukan public speaking. Nah, mungkin dari penjelasan tersebut mengenai pengantar, dasar-dasar public speaking, dan juga manfaat public speaking, nah, dapat kita simpulkan bahwa dalam melakukan public speaking kita harus bisa memahami konsep-konsep dasar yang harus kita perhatikan dalam melakukan public speaking. Nah, public speaking tidak hanya berkata-kata di depan umum, tetapi juga kita harus bisa mengetahui siapa yang akan kita hadapi, bagaimana cara bicara kita, bagaimana bahasa yang akan kita gunakan, bagaimana postur tubuh atau gerakan-gerakan yang akan kita gunakan, dan juga presentasi atau PowerPoint yang akan kita gunakan itu menarik atau tidak. Nah, kita harus bisa merancangnya dan juga mengkonsep semuanya dengan sangat baik. Nah, selanjutnya itu ada manfaat public speaking juga sangat banyak. Tidak hanya untuk seorang pemimpin, pebisnis, dan juga orang-orang besar, tetapi kita juga harus bisa melakukan public speaking, di mana public speaking ini juga bisa membranding diri kita untuk bisa dikenal oleh orang lain, dan juga kita mampu menyampaikan ide-ide yang ada di dalam diri kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan bertemu lagi di Learning Journal selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah kata dan gerakan-gerakan yang memang berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.